Jemaat Maha Tuhan, senang sekali oleh kehendak Tuhan kita jumpa melalui pelayanan ini. Kalau saudara mengikuti pelayanan ini bukan kebetulan, tapi karena Tuhan yang menggerakkan saudara. Tuhan pilih saudara untuk dituntun oleh Tuhan melalui firman-Nya. Karena itu kita akan baca dan renungkan firman. Sebelum itu mari berdoa. Ya Bapa, kami sadar hidup ini tanpa firman itu hidup yang sia-sia. Itu hidup yang tidak punya arah. Kami akan gagal, kami akan binasa. Dalam kesadaran iman itulah maka saat ini kami akan baca renungkan firman. Biar roh Tuhan yang singkapkan kebenaran firman. Ya Allah Roh Kudus, ambil alih pemberitaan firman, supaya kami dapat hidup dari dan di dalam kebenaran firman-Mu. Ya Allah Roh Kudus, pakai hamba-Mu dan semua yang mengikuti pemberitaan firman ini, supaya sungguh-sungguh kami merasakan hadirat Tuhan, tuntunan Tuhan melalui firman. Bertindaklah ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bagian firman dibaca dari Kisah Para Rasul 4 ayat 23 sampai 31. Sekali lagi, Kisah Para Rasul 4 ayat 23 sampai 31. Begini dikatakan. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus, dengan perantaran hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula, dan kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus." Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Demikian firman Tuhan. Jemaat Maha Tuhan, tidak semua perbuatan yang baik dan benar diterima dan disukai orang. Terkadang perbuatan baik dan benar datangkan ancaman, tetapi tetaplah dan teruslah berjuang untuk lakukan yang terbaik. Hal itu dialami oleh Petrus dan Yohanes, sebagaimana kesaksian firman ketika Petrus dan Yohanes menyembuhkan seorang lumpuh di dekat pintu gerbang Bait Allah yang bernama Gerbang Indah, Kisah 3 ayat 1-10.
Dan ketika berkhotbah tentang Yesus di bait Allah di Yerusalem, di Serambi Salomo, Kisah 3 ayat 11 sampai 26, mereka memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati, Kisah 4 ayat 2. Dan bahkan memberitakan bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus, Kisah 4 ayat 12. Hal ini mendatangkan ancaman yang besar, karena bagi orang-orang Yahudi, mereka menekankan bahwa keselamatan diperoleh karena melakukan hukum Taurat. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka didatangi oleh imam-imam kepala, pengawal bait Allah, serta orang-orang Saduki. Orang-orang ini sangat marah dan menangkap Petrus dan Yohanes, menahan dalam tahanan dan dihadapkan ke sidang mahkamah agama Yahudi. Petrus dan Yohanes dengan berani membela diri dan membela Injil tentang Yesus. Sidang memutuskan, mengancam dan melarang mereka supaya jangan lagi berbicara atau mengajar dalam nama Yesus. Tetapi ancaman dan larangan ini tidak membuat Petrus dan Yohanes menyerah. Mereka memilih lebih taat kepada Allah daripada taat kepada manusia. Akhirnya Petrus dan Yohanes dilepaskan. Kisah 4 ayat 1 sampai 22. Ketika dilepaskan, Petrus dan Yohanes menemui teman-teman mereka, menemui jemaat dan menceritakan apa yang mereka alami, ancaman dan larangan dari imam-imam kepala dan tua-tua. Setiap masalah, tantangan yang dihadapi harus dikomunikasikan. Jadi pergumulan bersama dan bersama-sama mencari solusi. Solusi yang diambil adalah pergumulan masalah itu mereka bawa kepada Tuhan melalui doa. Pertama, mereka mendoakan para rasul, mereka mendoakan para pelayan Tuhan. Itu bisa dilihat di ayat 29 bacaan kita tadi dicatat. Yang kedua, mereka berdoa dengan satu hati. Ayat 24 dikatakan mereka berseru bersama-sama. Kata yang diterjemahkan bersama-sama adalah homotumadon. Artinya dengan suara bulat, seia sekata. Kata Yunani yang sama digunakan dalam Kisah 1 ayat 14. Nanti dibaca di situ. Dan diterjemahkan sehati. Jadi mereka berdoa dengan satu hati, seia sekata, dengan suara bulat, atau berdoa dengan sepakat, seperti dikatakan dalam Matius 18 ayat 19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Ini jadi mereka berdoa sepakat meminta kepada Tuhan. Dan isi doa yang disampaikan, pertama, mereka tidak mulai dengan doa menyampaikan penderitaan, tantangan, ancaman yang dialami. Tapi mereka berdoa dengan mengagungkan kebesaran Allah yang menciptakan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Ayat 24. Ini penting, harus diingat. Sebab kalau doa dimulai dengan kesukaran, penderitaan yang kita alami, ini akan melemahkan iman kita. Tapi kalau doa dimulai dengan kebesaran, kemahakuasaan Allah, akan semakin menguatkan dan meneguhkan iman kita. Ini yang dilakukan oleh jemaat mula-mula. Mereka mengungkapkan kemahakuasaan Allah.
Mereka mengungkapkan dalam doa tentang kuasa Tuhan yang menciptakan. Yang kedua, mereka mengungkapkan dalam doa, mereka memandang pada rencana Allah dan pelaksanaannya. Ayat 27 dan 28 bacaan kita. Umat meyakini bahwa apa yang dialami itu adalah penggenapan dari apa yang disampaikan dalam firman Tuhan. Saya kutip dari Mazmur 2 ayat 1 dan 2 dicatat. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Ini juga yang dicatat dalam ayat 25 dan 26 bacaan kita. Ini dikutip dari Mazmur 2 tadi, ayat 1 dan 2. Kalau kita meyakini apa yang terjadi di sekitar kita itu adalah penggenapan dari yang difirmankan Tuhan, maka hal itu akan menguatkan iman kita. Ya. Yang ketiga, isi doa adalah mereka meminta keberanian untuk memberitakan firman Tuhan. Ini tantangan yang mereka alami adalah karena mereka memberitakan firman Tuhan. Tetapi dalam isi doa mereka tidak meminta Tuhan jaga, Tuhan hindari mereka dari ancaman. Tapi mereka meminta keberanian. Supaya mereka semakin diberi keberanian untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Yang berikut, mereka meminta kuasa untuk melakukan mujizat ayat 30. Padahal tantangan yang mereka alami adalah ketika mereka menyembuhkan seorang lumpuh di gerbang indah. Jadi di sini kita lihat, mereka tidak menyerah dengan tantangan ancaman yang diberikan. Malah mereka meminta supaya Tuhan memberikan kuasa supaya mujizat-mujizat semakin terjadi dan terjadi. Mereka tetap maju untuk terus melaksanakan apa yang harus dikerjakan sesuai kehendak Tuhan. Dan ketika mereka berdoa, Tuhan menjawab doa mereka. Tempat di mana mereka berkumpul goyang. Ayat 30. Ini tanda kehadiran Allah dan kuasa Allah bekerja. Dan pada akhirnya mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Sehingga mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Jemaat Maha Tuhan, berefleksi dari kebenaran firman ini. Kepada kita diberitakan bahwa pertama, untuk melaksanakan pelayanan, memberitakan Injil Yesus Kristus, melakukan hal yang baik dan benar, terkadang mendatangkan tantangan, ancaman, penderitaan. Kita diingatkan agar jangan menyerah. Hendaklah kita lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Apalagi saat ini kita baru ada di bulan pertama, baru ada di tanggal 17 Januari 2022. Kita baru memulaikan kerja pelayanan. Manakala menghadapi tantangan, jangan pernah menyerah. Kita semakin taat melakukan apa yang Tuhan ada percayakan kepada kita. Sesuai dengan pengakuan kita, janji kita, waktu diteguhkan, waktu dilantik sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Yang kedua, manakala mengalami tantangan, pergumulan, penderitaan, perlu diseringkan kepada sesama teman pelayan, kepada sesama umat, dan yang mendengar harus merespon dan mencari solusi yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang berikut, ketiga, bawa setiap persoalan, penderitaan, beban hidup kita kepada Tuhan melalui doa. Seperti kata Yesus dalam Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Mari datang kepada Tuhan.
Doa adalah kekuatan yang dapat menggerakkan tangan, yang menggerakkan dunia. Allah di dalam Yesus Kristus bukan hanya mendengar doa, tapi dia juga menjawab setiap doa. Jangan pernah berhenti untuk berdoa. Apalagi sebagai pelayan Tuhan, umat Tuhan yang ada di Gemim Bukit Moria Rike Manado. Kita ada jaringan doa 1 kali 24 jam. Oleh sebab itu, mari setiap hari kita gunakan, ada waktu, ada jam-jam doa. Setiap hari biarlah api doa tetap menyala, sehingga kita akan melihat dan mengalami kuasa Tuhan nyata di hidup ini. Tidak ada persoalan yang tidak dapat diselesaikan melalui doa kita yang kita sampaikan kepada Tuhan. Dia Allah sanggup menolong kita. Yesus adalah jawaban kita dari setiap persoalan kita, dari setiap masalah, dari setiap tantangan penderitaan hidup. Dia sanggup menolong. Mari bawa semua keluh kesah kita kepada Dia melalui doa. Dia akan memberikan kemenangan, sehingga kita akan jadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Biar firman ini memperlengkapi kami semua sebagai pelayan-pelayan Tuhan yang Engkau percayakan untuk melaksanakan kerja pelayanan. Biar firman ini memperlengkapi kami dalam melaksanakan pemberitaan-pemberitaan firman, baik di rumah gereja, di kolom, di kategorial. Biar kami semakin diperlengkapi melalui kebenaran firman ini, dan kami semakin diberi keberanian dan kepastian untuk terus memberitakan tentang Yesus bagi siapa saja, walau mengalami tantangan, penderitaan, ancaman. Kami tidak akan menyerah, sebab kami percaya apa yang kami lakukan ada dalam penjagaan pembelaan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Berkati semua perangkat pelayan, tim multimedia Gemim Bukit Moria Rike Manado, dan berkati seluruh anggota jamaat. Dan berkati pemimpin-pemimpin kami, pemimpin bangsa ini, biar diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian pelayanan firman. Terima kasih saudara tetap setia mengikuti pelayanan ini. Kami selalu doakan Tuhan memberkati saudara. Kita saling melengkapi, saling menopang, sehingga semakin berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Amin. Trims. Jangan lupa subscribe channel Gemim Bukit Moria Rike. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.